cadangan ya, selalu ada cadangan. Kalau yang biasa gitu, sebelum 1 hari kalau seandainya supplier memasukkan bau itu daging, mau itu sayuran gitu ya, kita kan suka komunikasi terus lewat HP. Dari pihak supplier suka ada pemberitahuan 1 hari sebelum dia tidak buka. Kadang kita sistemnya begitu, kadang juga ada juga suppliernya 1 hari sebelum sistemnya, sebelum dia ngasih tahu memang udah ada, kita tuh udah ada NUU gitulah. Seandainya supplier tidak buka harus kasih kabar tahu yang kita dulu. Dia juga tidak langsung kasih tahu dan bantu untuk ini dalam hal dua sistem nih. Nah, kalau misalnya apakah saya kasih stok dulu katanya untuk pas saya tutup, boleh. Ada sistem dulu, saya juga pernah stok, jadi saya besoknya nggak belanja sayuran apa semua gitu. Ya, yang namanya suatu pekerjaan, mau pekerjaan sekecil apapun, konflik itu pasti selalu ada ya. Cuma kita bagaimana cara kita menyikapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Terkadang kita kalau masih permasalahan itu tidak harus saya turut andil atau campur saya, dia bisa menyelesaikan sendiri, saya biarkan mereka untuk menyelesaikan sendiri. Adapun harus turut campur saya, pasti saya akan panggil antara dua belah pihak itu yang bermasalah, saya panggil, saya tanya permasalahannya di mana, ini kan bisa saya baik-baik. Dengan cara kalau begitu kan cara mengatasinya saya tadi ya, kita kan tadi bilang ada HP ya, kadang-kadang juga ada dia dadakan baru ngomong, saya tanya baik-baik dan aku siang ini kan ujian lah dasarnya gitu, gimana mau bisa gantiin gimana tuh kadang pusing kepala saya gimana ya, so kamu istirahat dulu nanti kamu lanjut jam sini bisa enggak, oh ya siap, kadang-kadang kuat siap udah masuk malam siap. Pasti ada arahan. Misal nanti kamu bantu aku bagian depan ya, yang bapak orang nih misal bagian depan, nanti diajarin ke saya. Nanti kamu juga yang itu bagian di dapur, bantu di dapur gitu ya. Kenalin, Mutia dari Universitas Nusantara. Aku kesini mau sedikit bertanya-tanya tentang komunikasi ini. Kebetulan aku juga dari Fakultas Manajemen. Juga aku punya tugas dari komunitas ini. Aku mau nanya, bahkan yang paling menolong kalau misalkannya ini keteteran, saya misalkan yang lagi ini, saya langsung nolong dia gitu. Jadi saling bantu langsung. Iya, nggak perlu kita minta tolong. Jadi secara langsung ya. Jadi inisiatif dari temannya juga. Iya. Nggak ada kayaknya. Paling kalau kan kita 2 shift ya, kalau kerja siang sama kerja malam aja paling jalan Bagus lah gitu. Kalau komunikasi mah bagus. Cuman kalau kalau nggak ada yang kerja malam suka dadakan paling gitu aja, jadi siang shift siang jadi ditarik malam dengan sama kita yang udah ada. Yang udah ada di sini, misalkannya ya temannya satu, misalkan terlambat kita udah di sini, ya udah handle kita aja yang udah ada di sini. kemudian yang lain kalau nggak ada kerjaan Kalau udah selesai kita baru ngobrol santai. Kalau misalkannya sepi juga, kalau masih banyak kerjaan ya kerjaan kita. Tidak menutup kemungkinan, soalnya di hari-hari besar juga itu pasti bisa mencapai segitu. Misal di saat hari lebaran ya, lebaran itu ada liburan juga, kadang-kadang jarang sih yang sampai 500, 200 sih udah pasti ya kalau di saat liburan. Kalau sampai 500 kadang-kadang kita seterusnya paling begini ya, yang misalnya kepemilikan saya gitu kan, terus yang bekerja itu ada bagiannya, ada bagian yang masak, terus ada bagian yang di depan yang bekerja yang masak, terus yang untuk di depan lain yang makan. Sistemnya prasmanan, ada juga yang BOD juga ada sistemnya prasmanan. Yang utama kita prasmanan. Jadi kalau keseluruhan dari yang sistem yang tadi
Daci tanya, kita pakai semua. Kadang kita pakai WhatsApp juga, pakai calling juga, pakai langsung datang ke sini. Oh gitu. iya, agar meminimalisir miskomunikasi ya Bu? Iya, soalnya kadang kan ada kurang kepuasan dalam berbicara lewat kontak kan. Iya betul. Coba kesini aja lah biar lebih jelas. Iya gitu. iya. Kita kan yang namanya satu usaha sekecil apapun kita punya manajemen. Jadi manajemen itu memang udah diatur, kita punya sistem. Jadi kita ditulis gitu. Hari ini masak apa-apa aja untuk jumlah dari ini yang akan dijual gitu, lauk pauk yang akan dijual itu kita udah tahu di depannya itu ada berapa dari perhitungan kita waktu belanja tadi. Oh iya. Nah, nanti dia ada laporan. Kalau posisi saya di rumah ada laporan. Tadi kita laku segini, yang terjual segini, ini ada masih ada sisa segini. Kadang begitu, kadang kalau dalam keadaan rame, sistem itu tidak dipakai. Kadang kan kita timpa lagi, belanja lagi, ini habis nih, belanja lagi. Iya, karena kita kan dekat pasarnya. Pakai dua sistem itu. Dua sistem itu Ya. digunakan juga. Nah, dalam arti kata kita kasih kepercayaan sama karyawan kan. Kalau dia harus selalu komunikasi saya, itu udah pasti kan. Cuma saya memang pernah ada instruksi lah dari saya gitu. Kalau nanti kalau ibu pergi keluar kota, misalnya ini habis ini kan pulangnya sore, bisa ke Bandung gitu kan. Kalau ini habis kamu beli aja ya biar ini segini lagi gitu. Ini kan kalau nunggu saya kadang lama, kadang via telepon di telepon ada HP tidak aktif kan, ataupun kita HP-nya tidak dipegang selalu kan. Kalau memang itu urgent lah, misal dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan, ya dia punya desa sendiri belanja. Tergantung, kalau kerjaan kita udah beres semua dan nggak ada tamu yang makan, ya kita ngobrol santai aja seadanya. Kan kalau kerjaan belum selesai ya sambil ngobrol sambil kerja gitu. Meskipun aku bilang kita punya usaha kecil, kita punya manajemennya juga. Tugasnya udah pada ngerti, misalnya nih mau sore nih, ini bagian nyuci di WC, ini bagian nyuci bagian yang di dapur, pokoknya rapi, pergantian shift. Nah ini bagian musola yang bersihnya, ini bagian ruang parkir, lapangan parkir maksudnya tuh udah pada ngerti semua gitu yang kerja. Ya itu pertama kali memang kan apalagi kita kan ada pergantian yang kerja, otomatis dia kan tidak tahu kinerja di dalam itu gimana caranya. Pasti ada arahan dari kita, kerjanya begini gitu kan. Terus sore pergantian shift, sebelum pergantian shift kita udah bersih semua. Bagian WC siapa, bagian musola siapa, terus tempat tamu makan gitu, sama parkiran udah ada tugas masing-masing. Kadang kita ya yang namanya ini lauk basi gitu. Bukan, iya. Maksudnya kayak telat ngisi. Iya, kalau lagi rame nih. Spontan kan? Spontan, kadang kita tuh kosong tuh pasang bukit lama juga kan, kalau pas rame kita tuh udah inilah nggak pikir spontan. Cuma cara kita menyampaikan itu pakai etika gitu. Terus kadang kita juga kadang kalau lagi sepi dikatakan musyawarah, ya boleh katakan musyawarah gitu ya sama anak karyawan itu, nanti kalau ini nanti kamu salah caranya, nanti begini caranya. Biasanya itu loh kok tadi bilang ya itu pakai dua sistem. Sistem yang tanpa disengaja itu kan kadang, kalau yang disengaja kan kita memang punya catatan juga di buku merah itu kan. Ayam goreng sekian, berarti lakunya sekian. Kalau sore itu kadang kalau rame kita lupa nulis lagi. Tapi anak malam disambung langsung ditulis lagi. Pagi-pagi ditulis lagi sekian gitu. Enggak ada. Kalau kita sih karena sudah terbiasa mungkin ya. Sudah terbiasa kedatangan tamu suka dadakan rame begitu. Jadi itu mah tidak menjadi satu kendala buat kita, tidak. Malah kita kalau sup itu memang kita kan harus panas ya. Jadi kita itu biasanya udah siap dulu di mangkok porsi-porsinya. Tinggal airnya tuh udah menggolak nih di dalam wadah khusus sup gitu kan, panci sup gitu. Jadi kita tinggal masukin kuahnya aja. Jadi tidak memakan waktu yang sangat lama. Jadi tidak menjadi satu kendala buat kita, santai. Kalau pertama kira sop sapi, sop ayam, pecel ayam, soto babat, soto ini sapi, soto ayam, itu yang dadakan panas. Bahkan sebelum menu kita dibuang dulu kita juga punya, sekarang kan lihat perekonomian, lihat keadaan penjualan ya, sate-sate kita hilangin dulu.
Kalau cara mengatasinya, Iya, mengatasinya. kita pernah kejadian kayak gitu. Pernah. Pernah pastilah, pasti ada Iya. apa. Yang namanya tugas utama orang masak itu kan masak, karena dia kan setelah selesai masak menyiapin bumbu gitu kan. Jadi kita tidak terlalu mengandalkan total untuk bagian di dapur. Ya makanya tadi kita udah dibagi-bagi punya sistem mau pulang tadi kan. Kalau cara melayani ya kita enggak, kamu bagian teh manis enggak. Itu nanti tergantung pesan. Jadi anak-anak juga pada ngerti. Oh nanti saya akan beli sop ya, kamu bikin teh manis ya, oke, kata gitu kan. Jadi nggak pernah yang menjadi suatu kendala gitu. Pernah yang tadi bilang bagaimana cara mengatasi kalau salah. Iya. Ibu maaf salah, maklumkan si Bu. Ya nggak apa-apa, ya tukar lagi ya Bu. Oke, katanya gitu. Oh, jadi tidak menjadi konfirmasi ke pelanggan juga. langsung. Tadi saya bukan pesan sop ayam, sop sapi kata. Oh salah kasih ya Bu. Ya Bu sebentar Bu, diambil aja langsung sambil iya. kerja karyawan diambil, bawa ke dapur. Ya kita itu nggak ada suatu jadi suatu kendala tuh enggak gitu. Untungnya nggak ada pelanggan yang mempermasalahkan juga ya? Enggak sih, Selama karena ini. kita tidak memakan waktu yang tidak lama. Oh, iya. Kalau kita makan waktu lama mungkin juga kesel kan. Iya. Kalau saya jarang sih ada kejadian yang kayak begitu ya masalah harga, karena yang namanya mungkin rata-rata ibu rumah tangga itu tahu kan masalah bawa bumbu begitu, karena dia akan tahu lah mahal turun naiknya sedikit banyak seorang ibu itu pasti tahu. Kalaupun ada yang komplain begitu, pernah langganan begini, ibu saya dulu makan sup di sini 25.000, sekarang kok segini, ibu tahun berapa kesini? Atau bulan berapa? Oh iya, udah ada beberapa tahun yang lalu, ya iya tuh Bu, gitu kan udah lama, aku bilang gitu kan. Sekarang tuh kita tuh menjual sop itu Bu gimana harga di pasar, aku bilang. Dulu saya pegang warung Bu, sop 10.000 satu porsi sama nasi, sekenyangnya makan. Itu langsung harganya berapa Bu? Cuma 20.000. Sekarang 85.000 per kilo. Ya wajar naik. Jadi kalau masalah harga jarang ada yang komplain dan tidak ada yang jadi kendala, malah ngomong gini, Ibu ini segini kita bapak orang bayarnya cuma segini. Iya, aku bilang kok murah ya, ada yang gitu. Malah Ada yang kebalikannya. ada juga bilang begitu karena kita porsi supnya kan lumayan banyak gitu kan. Soalnya kita komunikasi dengan pelanggan itu piece to piece lah gitu langsung gitu. Enggak langsung di belakang gini enggak sih. Nanti Cuma ada. diskusiin dulu. Cuman segini aja sih, ini udah banyak banget info yang didapat sebenarnya. Soalnya terima kasih Bu. Sama. Ayo rumah kosong nanti beli lagi nya. Kalau dina aja.